Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali saya pertama kali ini ke kota Cirebon dan pertama kali bisa melayani dan beribadah bersama-sama saudara di GKI Rahmani. Kenalkan, nama saya Timothy Sugianto, ya. Bisa dipanggil Tim, atau biasa dipanggil Kotim, atau bisa dipanggil Lausetim, Pak Tim, ya terserah ya. Senang sekali pada pagi ini bisa bersama-sama beribadah bersama saudara sekalian. Dan mari kita bersama-sama sekarang merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita ada begitu banyak rambu atau tanda peringatan bahaya. Waktu kita keluar dari rumah, begitu kita keluar di area publik, itu ada banyak sekali tanda dipasang rambu atau tanda peringatan. Apa tujuannya? Supaya memberikan informasi penting, petunjuk keamanan, atau peringatan tentang perilaku yang harus diikuti oleh orang-orang yang ada di area publik tertentu itu. Nah, tanda peringatan, saudara-saudara, memberi informasi tentang potensi bahaya, supaya orang bisa menghindari dari kecelakaan atau cedera. Nah, dari sekian banyak tanda peringatan, ada satu tanda peringatan yang sangat unik yang dipasang di daerah Hawaii. Daerah Hawaii. Di situ tertulis begini, Bapak Ibu. "Beware of invisible cows." Apa artinya itu? Waspadalah terhadap apa? Sapi-sapi yang tidak kelihatan. Kalau kita langsung ke terjemahan bahasa Indonesianya, waspadalah terhadap sapi-sapi yang tidak kelihatan. Maksudnya apa kira-kira? Ini bukan sapi siluman, bukan ya. Bukan sapi jadi-jadian, bukan. Bukan sapi hantu, bukan. Tapi daerah itu, ini saya bacakan kalimatnya ya. Sebagian besar jalan akses di Mauna Kea adalah peternakan terbuka.
Dan sapi-sapi sering menyeberang jalan. Sapi berwarna gelap sering tidak kelihatan di waktu gelap dan atau kondisi berkabut. Berhati-hatilah dan berkendaralah dengan sangat lambat di lapangan terbuka ini. Ini adalah salah satu bentuk tanda peringatan, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya orang setelah baca peringatan itu, kemudian dia nggak peduli, kemudian dia malah ngebut di daerah itu, padahal misalnya waktu itu sudah malam, misalnya berkabut lagi daerah itu, ya. Dia sudah baca peringatan itu, nggak boleh ngebut, nanti ada sapi tidak kelihatan itu, ya. Kalau nyebrang jalan, tapi dia tidak peduli misalnya, apa yang akan terjadi kira-kira? Dia ngebut daerah itu, maka dia harus siap-siap menabrak sapi yang tidak kelihatan itu, siap-siap mengakibatkan ada sapi yang gegar otak, siap-siap mengakibatkan ada sapi yang patah tulang misalnya. Dia sendiri harus siap-siap gegar otak dan patah tulang juga dengan kondisi mobil yang mungkin penyok, ya, nabrak sapi. Saudara, inilah sifat dari peringatan, supaya orang waktu dia melihat, waktu dia membaca, mengerti itu tentang bahaya yang ada di depan dia, supaya orang itu semaksimal mungkin dia itu menuruti peringatan itu. Karena kalau tidak mau menuruti, akan ada bahaya atau kecelakaan atau malapetaka yang akan terjadi. Slide-nya mohon mundurkan dulu satu slide. Nah, saudara, kalau begitu tujuan peringatan itu pada akhirnya adalah untuk apa? Tujuan dari peringatan itu adalah membentuk satu perilaku yang spesifik. Satu perilaku yang spesifik. Yaitu apa? Kalau kondisi tadi yang di Hawaii tadi, maka supaya orang itu mengendarai mobil itu pelan-pelan sekali, lambat-lambat sekali. Supaya apa? Supaya tidak melihat, supaya tidak menabrak sapi yang tiba-tiba ada di depan mobilnya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan kehidupan kerohanian manusia. Firman Tuhan itu juga memberikan peringatan yang tujuannya supaya manusia tidak sampai masuk ke dalam malapetaka itu, sampai masuk ke dalam bahaya itu. Dan waktu kita taat pada peringatan itu, bagaimanakah seharusnya kita menjalani hidup kita? Nah, pagi ini kita akan melihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, untuk dua buah perenungan penting dari firman Tuhan yang kita baca di pagi ini. Dan inilah perenungan pertama kita hari ini, yaitu Tuhan memberikan peringatan bahwa setiap orang harus bertobat dari dosa-dosanya. Inilah yang pertama, Bapak Ibu. Setiap orang harus bertobat dari dosa-dosanya. Nah, ayat yang jadi perenungan kita pada pagi ini, itu tidak bisa dilepaskan dari ayat 3 di atasnya, yang mencatat begini, Bapak Ibu. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara, Yohanes Pembaptis di bagian ini mengundang orang-orang yang banyak itu supaya mereka mau bertobat, supaya mereka mau dibaptiskan sebagai simbol bahwa dia itu dibersihkan dari dosanya. Kemudian di ayat yang ke-7 mencatat waktu ada banyak orang yang datang untuk dibaptis. Kemudian Yohanes berkata, "Hei kamu keturunan ular beludak, Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara, ini adalah khotbah yang sangat keras, bahkan kedengarannya kasar, ya. Orang dikatain keturunan ular. Kalau ada yang khotbah di mimbar ini, kemudian dia tunjuk-tunjuk kepada saudara gitu, ya. "Hei kamu," kemudian dia sebut, Bapak Ibu Saudara, ada keturunan salah satu spesies binatang misalnya. Bagaimana perasaan kita? Nah, kepada siapakah Yohanes berbicara seperti itu? Nah, di Injil Lukas ini, saudara, kita dapat kesan bahwa Yohanes itu berbicara seperti itu kepada semua orang. Tapi ternyata di Injil Matius itu mencatat dengan lebih jelas bahwa Yohanes Pembaptis berkata begitu bukan kepada semua orang, tapi
kepada orang Farisi dan orang Saduki yang datang pada waktu itu di antara orang-orang banyak itu. Nah, Yohanes menyebut orang-orang Farisi itu, orang-orang Saduki itu dengan nama keturunan ular beludak. Dalam terjemahan lain, keturunan ular berbisa. Atau terjemahan lain, anak-anak ular. Ini menunjukkan, saudara, betapa berbahayanya dan liciknya orang Farisi itu, orang Saduki itu. Bahkan Yohanes menyebut mereka anak-anak ular, dengan kata lain, anak-anak setan. Kemudian Yohanes berkata, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah, saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu, khususnya para pemimpin-pemimpin agama ini, khususnya orang Farisi itu, khususnya orang Saduki itu, mereka berpikir begini, murka Allah itu memang buat orang-orang non-Yahudi. Neraka itu buat orang-orang non-Yahudi. Mereka yakin banget masuk surga. Mereka yakin banget karena mereka adalah umat Allah dan sebagainya. Tapi Yohanes berkata bahwa murka Allah itu akan menimpa mereka. Siapa yang dapat melarikan diri? Kalian nggak bisa melarikan diri. Hai kamu anak-anak ular itu. Nah, saudara, inilah peringatan. Inilah peringatan, saudara. Kalimat peringatan itu keras dan menusuk hati. Seruan Yohanes ini nggak pakai filter, nggak pakai kalimat yang dipoles-poles supaya indah, supaya lembut, halus. Enggak. Dia berkata, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Begitu keras, tampaknya kasar, tapi di baliknya ada seruan. Hei, engkau sedang berjalan menuju bahaya. Berbaliklah sekarang. Kalau kamu nggak puter 180 derajat, kamu akan masuk ke dalam murka Allah yang menyala-nyala, yang dahsyat itu. Sudah seruan yang sangat keras, tapi penuh, sesungguhnya penuh dengan belas kasihan. Nah, saudara-saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu, Yohanes Pembaptis membawa pesan firman Allah dan menyerukan pertobatan. Di pagi ini, firman Allah yang sama bergema lagi di ruangan ini, ruangan GKI Rahmani ini, di kota Cirebon ini. Saudara, pertobatan artinya mengakui dosa, kemudian putar arah. Yang tadinya berjalan menuju dosa, kemudian berjalan menuju Allah. Sudah, pertobatan artinya sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang gak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan kita berbalik kepada Allah, kita tinggalkan dosa, dan menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sudah, pertobatan dari seseorang manusia itu membawa pengampunan dari Allah. Saudara, pagi ini mari kita renungkan dengan serius bagian ini. Kalau ada satu atau dua orang dari antara kita di ruangan ini yang belum pernah secara pribadi datang kepada Tuhan Yesus, maka jangan tunda lagi. Pagi ini juga mari datang kepada Tuhan Yesus. Berkata dalam doa kita, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Ampuni aku, Tuhan. Aku mau percaya kepada Tuhan. Aku kepingin punya hidup yang baru. Aku mau meninggalkan dosa-dosaku. Dan aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, besok mungkin sudah terlambat. Seruan itu diteriakkan oleh Yohanes Pembaptis 2000 tahun lalu. Tapi kiranya bergema kembali di pagi ini. Saudara, Tuhan Yesus dengan tangannya yang berlubang paku itu mencari setiap kita. Dia mau menyambut kita. Dia mau mengampuni dosa kita. Tanpa pertobatan, setiap manusia pasti menuju kebinasaan kekal, pada murka Allah yang dahsyat. Karena itu, bertobatlah dari hidup kita yang berdosa dan
berbaliklah kepada Allah. Saudara, ini adalah perenungan penting yang pertama di pagi ini. Dan perenungan kedua adalah pertobatan yang sejati akan ditunjukkan dengan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, di ayat yang ke-8 dan ke-9 itu berkata, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, yang menarik, saudara-saudara, waktu Yohanes Pembaptis ngomong begini, kemudian orang banyak itu bertanya kepada dia, kalau begitu, apa yang harus kami perbuat? Kemudian Yohanes menjawab, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kemudian para pemungut cukai juga sama bertanya begitu ya, apa yang harus kami perbuat? Kami pemungut cukai. Kemudian Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Kemudian para prajurit juga datang kepada dia dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Kemudian Yohanes berkata, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara sekalian, dari 3 pertanyaan dan jawaban ini ya, tanya jawab ini, ada 3 ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa sih contoh buah-buah yang sesuai dengan pertobatan itu? Saudara, firman Tuhan berkata, pertama, belajarlah berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Inilah pelajaran yang pertama. Dengan kata lain, jangan jadi orang yang pelit. Jangan menjadi orang yang egois. Tapi jadilah orang yang murah hati, yang suka berbagi dengan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, apapun pekerjaan kita, kerjakan dengan baik dan jujur. Ketiga, mari cukupkan diri kita dengan penghasilan yang kita dapatkan. Dan jangan mengambil apa yang bukan haknya kita. Nah, saudara, dari 3 nasihat ini, pagi ini mari kita kembali renungkan dengan serius. Nah, saudara, perubahan apakah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu? Apakah itu belajar untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan? Belajar untuk jadi bukan orang yang pelit, bukan orang yang egois, tapi orang yang murah hati. Kedua, apakah itu tentang bekerja dengan baik dan jujurkah? Ketiga, atau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya dan tidak mengambil apa yang bukan haknya kita. Saudara, inilah pesan firman Tuhan yang penting pada pagi ini. Pertobatan yang sejati akan ditunjukkan dengan buah-buah pertobatan. Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang yang aktif dalam ketaatan kepada Tuhan, aktif dalam mengasihi dan melayani Tuhan, aktif dalam mengasihi dan melayani sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 6 Desember tahun 1938 di San Juan, ya, Puerto Rico, lahir seorang anak laki-laki yang bernama Nicky Cruz. Nicky lahir kemudian tumbuh besar menjadi seorang anak remaja yang sangat jahat, sangat brutal, saking jahatnya, saking nakalnya, saking brutalnya, bahkan mamahnya Nicky memanggil dia anak setan. Dan akhirnya papa mamahnya menyerah untuk membesarkan Nicky Cruz ini. Nah, saudara, waktu Nicky berusia 16 tahun, kemudian Nicky itu di tahun 1955 ya, Nicky dikirim ke New York oleh papa mamanya ke daerah Brooklyn untuk diasuh sama kakaknya. Dan di kota New York itu Nicky bukannya tambah baik, bukannya berubah, malah dia tambah jahat, tambah brutal. Dan dia bergabung dengan satu geng, ya, geng yang namanya Mau Mau, The Mau Maus, gitu ya namanya.
Dan saking hebatnya dalam arti negatif ya, Nicky ini, saking hebatnya dia, saking jahatnya dia, dalam 6 bulan langsung jadi ketua gengnya Nicky. Wah, Nicky bersama geng The Mau Maus ini melakukan banyak kejahatan di kota New York itu. Sampai geng ini jadi geng yang salah satu geng yang paling ditakuti daerah Brooklyn di New York itu. Nah kemudian, saudara-saudara, singkat cerita, ada seorang pengkhotbah bernama David Wilkerson. David Wilkerson. Dia waktu itu berjalan-jalan di dalam kota New York itu ya, dia jalan, kemudian dia berkhotbah. Jadi seorang pengkhotbah yang ada di jalanan begitu. Dia khotbah di jalan-jalan raya di kota New York, termasuk dia khotbah di jalan-jalan yang banyak penjahatnya, yang banyak geng-geng di situ. Satu hari David Wilkerson ketemu dengan Nicky Cruz. Kemudian David berkata bahwa Yesus sangat mengasihi Nicky dan tidak akan pernah berhenti mengasihi Nicky, kata David Wilkerson. Tapi apa yang terjadi? Pertemuan itu, di dalam pertemuan itu Nicky menampar David, sang pendeta itu. Kemudian gak kapok. Besoknya David Wilkerson datang lagi, ketemu lagi sama Nicky dan mengatakan khotbah yang sama lagi kepada Nicky. Yesus mengasihi kamu, Nicky, dan tidak akan pernah berhenti mengasihi kamu. Nicky kembali tampar lagi David itu, si pengkhotbah itu. Dan Nicky berkata begini, saudara, kalau kamu datang lagi, aku bunuh kamu, kata Nicky begitu. Saudara, David Wilkerson melihat ke mata Nicky dan dia berkata dengan satu kalimat yang tak kenal. Kamu bisa membunuh saya, bahkan kamu bisa memotong-motong saya jadi 1000 potong dan menghamparkannya di jalanan, tapi setiap potongan itu mengasihimu, kata David kepada Nicky. Saudara, David Wilkerson tidak menyerah, malahan 2 minggu setelah itu kemudian dia mengadakan KKR di satu gedung arena tinju di daerah itu. Dan dia mengundang Nicky dan gengnya datang ke KKR itu. Nah, saudara-saudara, di acara ibadah KKR itu, sebelum David Wilkerson berkhotbah, dia berkata begini. Jadi kalau saudara bayangkan ya, ini arena tinju, kemudian mungkin di sini ada ringnya tempat David berkhotbah. Ini arena tinju, ya, penonton tinju biasanya di situ. Kemudian dia berkata begini, David di ring tinju itu, ya kami meminta anggota geng mau untuk mengumpulkan kolektor. Wow. Bolehkah saya minta 6 orang sukarelawan dari geng itu? Nah saudara, Nicky yang ada di situ, dia kaget sekali. Tapi dia kemudian ajak 5 orang anggota gengnya, kemudian maju ke depan bersama Nicky 6 orang untuk edarkan kolektor. Jadi malam itu kolektannya, KKR-nya adalah para gangster. Kemudian David kasih masing-masing orang kardus untuk kumpulkan kolektor di KKR itu. Saudara bayangkan kalau yang kumpulkan kolektor para gangster, saudara kasih banyak apa kasih dikit kira-kira? Kita akan berpikir ini mah pasti dibawa kabur nanti duitnya, gitu ya. Tapi pada waktu itu mereka nggak kabur. Mereka kemudian setelah persembahan kolektor selesai, mereka membawa 6 kotak itu ke depan, ya, ke David. Saudara-saudara, di malam itu David Wilkerson berkhotbah tentang Roh Kudus yang bisa mendiami seorang, yang bisa membuat manusia bersih, yang menguduskan, menyucikan orang. David berkata di ring tinju itu bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh manusia, dosa apapun, Roh Kudus bisa memberikan sebuah awal hidup yang baru, seperti bayi, katanya. Wah, mendengar itu tiba-tiba Nicky merasa bahwa dia kepingin sekali punya hidup yang baru. Dia kepingin sekali punya awal hidup yang baru. Semua potret-potret yang jahat tuh muncul. Dia pukulin orang lah, dia mungkin tembak orang, mungkin dia tawuran sama orang. Semua potret itu muncul di pikirannya satu persatu.
Kemudian David berkata lagi di ring tinju itu, engkau bisa diubahkan menjadi manusia yang berbeda. Hidupmu bisa diubahkan. Kemudian Niki berkata, aku mau itu. Aku butuh itu. Tapi rasanya nggak mungkin dalam hatinya. Kemudian waktu David Wilkerson memanggil orang-orang dari semua orang yang ada itu, maju ke depan, yang mau hidupnya diubahkan, maju ke depan. Sudah tahu apa yang terjadi? Niki adalah orang yang pertama maju ke depan ke ring tinju itu. Dan di situ dia mengucapkan doanya yang pertama kali dalam hidupnya dia. Dia berkata, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya, Dear God, I'm the dirtiest sinner in New York. I don't think you want me. If you do want me, you can have me. As bad as I was before, I want to be that good for Jesus. Dalam bahasa Indonesianya, saudara. Ya Tuhan, aku adalah pendosa yang paling kotor di kota New York. Aku merasa Engkau tidak mungkin menginginkan aku. Tapi kalau Engkau menginginkan aku, Engkau bisa memiliki aku. Seburuk apapun masa laluku, aku kepingin berubah dan hidup yang terbaik untuk Yesus. Sudah besoknya, Niki dan beberapa anggota geng datang ke kantor polisi. Mereka kasih pistol, mereka kasih pisau, mereka kasih batu bata yang biasanya buat kejahatan itu. Dan Niki menukar tongkat baseball yang sering dipakai buat pukulin orang itu dengan sebuah Alkitab dari David Wilkerson. Saudara, Niki Cruz akhirnya bertobat dan kemudian dia memutuskan masuk sekolah Alkitab, menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi seorang pengkhotbah. Niki dipakai Tuhan, saudara, kembali ke lingkungan lamanya itu untuk berkhotbah dan membawa banyak orang, anggota-anggota geng, kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Niki mendirikan yayasan yang kemudian untuk menjangkau anak-anak yang terabaikan. Nah, foto ini adalah Niki Cruz di masa tuanya, saudara. Dia pergi ke banyak negara, dia pergi ke banyak tempat untuk berkhotbah. Dia memberitakan kabar baik itu. Dia mengabarkan Injil Tuhan Yesus tentang pemulihan, tentang pengampunan, tentang kasih Tuhan. Saudara, kalau seorang Niki Cruz yang waktu masih kecil dipanggil anak setan oleh mamahnya itu bisa diubahkan hidupnya, maka setiap kita juga bisa diubahkan hidup kita. Waktu Tuhan memberikan peringatan dan panggilan pertobatan itu kepada kita, saudara, jangan keraskan hati. Marilah bertobat. Marilah tinggalkan dosa kita. Marilah berbalik kepada Tuhan. Saudara, dan marilah hidup dengan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kita bekerja dengan baik dan jujur. Kita mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Kita menjadi orang-orang yang aktif dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang aktif dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang aktif dalam mengasihi dan melayani sesama manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Selamat menyambut Natal.